Kimia air. Kimia air merupakan ilmu yang berhubungan dengan air sungai, danau, dan lautan, juga air tanah dan air permukaan yang meliputi distribusi dan sirkulasi dari bahan-bahan kimia dalam perairan alami, serta reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam air. Bagaimana air terdistribusi? Air dapat ditemukan di seluruh penjuru bumi, namun tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhannya akan air. Salah satu alasannya adalah distribusi air yang tidak merata. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas air yang tidak memenuhi syarat untuk keperluan sehari-hari. Bisa kalian lihat dalam gambar di PowerPoint ini. Hidrosfer bumi sekitar 2,5% berupa air tawar. Dan 96,5% dari jumlah air berupa air laut. Sedangkan kita tahu bahwa air laut tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, kecuali jika kita melakukan proses desalinasi. Desalinasi adalah proses perubahan air laut menjadi air tawar dengan berbagai cara. Mungkin Ibu akan menyebutkan cara secara singkat, yaitu cara yang pertama bisa dilakukan dengan pretreatment yang tujuannya adalah untuk menghilangkan pengotor. Tahap selanjutnya bisa dilakukan reverse osmosis atau hiperfiltrasi, yaitu penggunaan tekanan tinggi supaya garam bisa terpisah. Dan tahap terakhir biasanya dilakukan potabilisasi, yaitu proses menambahkan senyawa atau mineral di dalam air sehingga air dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 2/3 bagian dari 2,5% air tawar tersebut terdapat sebagai salju dan juga glasir atau es kutub. Nah, secara kasar berarti hanya terdapat 1% air yang berupa air tanah dan air permukaan, yaitu air yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih memprihatinkan lagi yaitu bagian yang relatif kecil ini ternyata belum terdistribusi secara merata atau tidak merata pada daratan di seluruh muka bumi. Ada beberapa tempat yang mempunyai persediaan air yang melimpah, namun juga ada beberapa tempat lainnya yang hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas. Bahkan belum tentu nih air yang melimpah tersebut airnya bersih, sehingga perlu adanya pengolahan lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air berkurang adalah yang pertama, meningkatnya penggunaan air bersih oleh masyarakat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk. Padahal jumlah ketersediaan air alamiah pada suatu daerah yang relatif tetap. Kemudian yang kedua, bisa jadi menipisnya ketersediaan air bersih akibat kekeringan atau terjadinya musim kering yang secara rutin terjadi di berbagai daerah. Faktor ketiga, sebagian besar di air di bumi tadi sudah dijelaskan sekitar 96,5% berupa air laut, yang notabene bila kita gunakan untuk minum tentu tidak bisa karena rasa asin. Dan kalau digunakan untuk mandi, airnya pasti lengket dan pedih di mata. Faktor yang keempat, terjadinya pencemaran air karena kegiatan manusia mungkin seperti industri, penebangan pohon yang tidak diikuti reboisasi, sehingga air tidak dapat digunakan. Dan sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang bisa mendukung ketersediaan air berkurang. Permasalahan akan ketersediaan air dan meningkatnya kebutuhan air bersih semakin hari akan semakin menantang untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang merupakan orang-orang lingkungan gitu ya. Bahkan dapat menjadi suatu beban suatu negara bila kita tidak mengelola dengan baik. Jadi itulah tugas-tugas kalian ke depannya. Semakin maju suatu negara, maka kualitas pengelolaan air bersihnya atau air minum terutama ya, juga akan semakin baik. Semakin tinggi kualitas air minum, maka semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat. Next, siapa sajakah yang memerlukan air untuk keperluan sehari-hari? Tentu semuanya pasti bisa menjawab ya. Air sangat diperlukan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Ya, mungkin kalau kita spesialkan untuk manusia ya kegunaan air sebagai sumber air minum,
untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, mandi, keperluan industri, atau memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan perkebunan, bahkan bisa kita gunakan untuk rekreasi, ya, untuk kalian healing gitu ya. Oke, kemudian kemana air limbah dibuang? Rata-rata kalau pada menjawab, oh dibuang ke sungai atau ke badan air, wah berarti di antara kalian pernah atau sudah biasa membuang sampah di sungai, ya kan? Hayo, siapa ngaku? Nah, idealnya air limbah itu jangan langsung dibuang, tapi harus diolah terlebih dahulu pada suatu unit pengolahan air limbah sebelum kita buang ke saluran air atau mungkin sungai. Proses daur ulang air limbah adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh semua industri yang tentunya berwawasan lingkungan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, kapan air dinyatakan telah terpolusi? Tingkat toleransi bahan pengotor itu tergantung pada tujuan penggunaan air. Sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa air alami itu tidak bebas dari bahan pengotor. Hanya biasanya konsentrasi bahan pengotor dalam air yang ada di alam itu masih dapat kita toleransi atau ditolerir. Sebagai contoh nih, air murni tanpa mineral itu tidak enak rasanya. Rasa manis dan segar air mineral di daerah pegunungan itu justru disebabkan oleh adanya berbagai mineral yang terkandung di dalam air. Makanya ada iklan, ada manis-manisnya. Nah, itu merek apa yo? Oke, jadi air murni itu sebenarnya kalau dikatakan murni tidak disukai oleh banyak orang karena tidak berasa, gitu ya. Air dengan kandungan berbagai mineral mungkin sangat baik untuk kebutuhan minum selain dari rasa enak atau rasa manis atau rasa segar tadi. Ternyata memang diperlukan untuk tubuh kita mineral-mineral tersebut. Tetapi untuk tujuan lainnya misalnya adalah air yang murni itu tidak baik untuk keperluan aki kendaraan bermotor kalau ada kandungan mineralnya karena mineral yang terdapat dalam air dapat mengendap pada permukaan elektroda dalam aki. Jadi semuanya tergantung dari tujuannya apa. Nah, berbicara mengenai keseluruhan badan air di muka bumi ini sebenarnya mempunyai daya pemurnian alami. Ya, dia bisa menghealing. Kita lagi ngetren healing ya. Dia bisa memurnikan secara alami, yaitu sejatinya dapat memproses sejumlah limbah dengan konsentrasi yang kecil yang terhanyut dalam aliran airnya. Setelah beberapa waktu, air sungai akan kembali ke kualitas semula. Hal ini dikarenakan beberapa jenis limbah akan diuraikan secara biologis oleh mikroorganisme, yaitu berupa bakteri yang memanfaatkan limbah atau bahan organik sebagai sumber makanannya yang ada di dalam air dengan bantuan sinar matahari dan juga kebutuhan oksigen terlarut. Bahan organik ini kemudian akan diuraikan oleh mikroorganisme tersebut menjadi nitrat NO3, sulfat SO4, karbonat CO3, fosfat PO4 oleh bakteri yang disebut bakteri aerob. Namun pada kenyataannya adalah kita membuang limbah itu tidak mungkin dengan konsentrasi atau jumlah yang sedikit. Kita membuang limbah itu sangat banyak, ya kan? Sehingga badan air atau katakanlah air sungai tidak mampu membersihkan secara alami atau secara dirinya sendiri, ya kan? Bila kita lihat kalau kita kita membuang limbah, tentunya bahan organik melimpah juga di badan air. Maka oksigen terlarut juga akan berkurang, sehingga yang bekerja nanti bukan bakteri aerob lagi, melainkan bakteri anaerob dengan hasil akhirnya berupa nitrit yaitu NO2, amonia NH4, asam sulfida H2S. Nah, 3 senyawa inilah yang menimbulkan bau busuk sehingga air dikatakan telah terpolusi bila sifat normalnya telah berubah karena adanya limbah. Next, siklus hidrologi. Sebenarnya jumlah air yang terdapat di muka bumi ini relatif konstan atau bisa dikatakan dinamis.
Siklus hidrologi adalah pergerakan sirkulasi air yang terjadi dari atmosfer ke bumi melalui air hujan dan kemudian kembali lagi menuju atmosfer melalui beberapa proses, yaitu ada proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi secara berkelanjutan atau kontinu. Pemanfaatan air laut oleh sinar matahari mengalami evaporasi menjadi uap air. Dilanjutkan dengan proses kondensasi menjadi awan, kemudian air jatuh ke bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Ya, nah pada perjalanan air menuju bumi ini, beberapa bagian air dapat menguap kembali ke atas atau langsung jatuh ke dalam tanah yang kemudian diserap oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara berkelanjutan dalam 3 cara yang berbeda. Bisa kalian lihat di PowerPoint ini. Yang pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Air yang ada di laut, permukaan daratan, atau di dalam sungai, bahkan pada tanaman, akan menguap ke atmosfer dan akan berubah membentuk awan. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau disebut proses presipitasi dalam bentuk air hujan, air es, hujan es maksudnya ya, atau salju. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan infiltrasi, yaitu pergerakan air ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air bisa bergerak akibat dari proses kapiler, bergerak secara vertikal maupun horizontal di bawah permukaan tanah yang saling mengisi sampai pada akhirnya air tersebut akan masuk kembali ke sistem air permukaan. Dan cara yang terakhir, cara yang ketiga adalah air permukaan, yaitu air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama atau danau. Semakin landai permukaan lahannya dan semakin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan air akan semakin besar. Sungai-sungai yang bergabung satu sama lain itu akan membentuk sungai utama yang pada akhirnya semuanya menuju ke laut. Next, klasifikasi air. Bisa kalian lihat dalam tabel di PowerPoint ini bahwa klasifikasi air permukaan terdapat 5 kategori A sampai dengan kategori E. Menurut definisi pencemaran air dalam tabel tersebut, bila sumber air yang termasuk dalam kategori golongan A, misalnya saya atau ibu contohkan adalah sumur penduduk, ya, kemudian mengalami pencemaran dalam bentuk misalnya rembesan limbah cair dari suatu industri yang ada di sekitarnya, maka kategori sumur tadi bukan lagi golongan A, tapi dia turun menjadi golongan B, karena air tadi sudah tidak dapat digunakan langsung sebagai air minum tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dengan demikian, air sumur tersebut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Artinya bahwa air sumur sudah turun menjadi golongan B, ketika mau digunakan untuk minum pun berarti harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ya. Kemudian bisa dikatakan kalau kita berbicara mengenai ketersediaan air di dunia, sebenarnya rata-rata ketersediaan air di dunia ini dinyatakan dalam bentuk IK, yaitu Indeks Ketersediaan Air, yaitu sebagai ukuran menyatakan berapa ribu meter kubik ketersediaan air alami per orang per tahun. Secara garis besar, Ibu bisa menyebutkan IK terkecil di dunia ini adalah didapatkan oleh benua Asia, dan IK terbesar itu oleh benua Australia. Gak usah jauh-jauh kita ngomongin di Indonesia misalnya. Di Indonesia kita beruntung sekali memiliki ketersediaan sumber daya air yang tinggi. Ya, namun ya kita balik lagi, jumlah penduduknya juga tinggi gitu ya. Seperti kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kepadatan penduduk paling tinggi berada pada Pulau Jawa. Ya, penduduknya yang tinggi tapi juga memiliki ketersediaan air yang rendah gitu ya. Jadi untuk dikatakan IK-nya yang tertinggi atau terendah di Indonesia, yaitu dinobatkan pada yang terendah yaitu Pulau Jawa, yang tertinggi yaitu adalah di daerah Jayapura atau Maluku. Nah, berdasarkan perbandingan nilai IK yang tadi terendah di Pulau Jawa gitu ya, maka antisipasi mungkin bisa berbagai masalah kependudukan, misalnya
antisipasi masalah kependudukan, kemudian sumber daya air, kemudian lingkungan hidup perlu kita cermati gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita mau berbicara peluang gitu ya, ingin memperluas usaha pertanian atau argo industri, itu kayaknya perlu dikaji ulang gimana kalau dikembangkan pada daerah dengan IKA yang tinggi seperti Jayapura atau Maluku. Ya, yang notabene ketersediaan airnya melimpah gitu. Apalagi kalau kita katakan kaitannya dengan musim gitu ya. Kalau musim kemarau Pulau Jawa mengalami kesulitan air, ya kan? Ya, apalagi kebutuhannya juga selalu meningkat gitu ya. Kalau musim hujan sayangnya kelebihan airnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan bisa jadi bumerang ya. Kalau misalnya hujan yang ada malahan terjadi masalah seperti adanya banjir gitu ya. Nah, sehingga masalah-masalah yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi bisa jadi kajian buat penelitian kalian atau mungkin kalian ingin meneliti tentang fenomena itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan kajian kalian. Intermezzo aja ya. Oke. Next, sumber air dan penggunaannya. Nah, sebenarnya ini nggak akan saya jelaskan secara rinci, air tanah, air permukaan, air hujan masing-masing ya. Mungkin hanya yang penting-penting aja. Air tanah. Air tanah itu yang kita tahu, contohnya mungkin sudah pada awam ya, air tanah itu apa aja contohnya, air permukaan apa gitu ya. Air tanah yang terdapat di dalam tanah tepatnya di bawah permukaan air tanah, itu pengertiannya. Pada umumnya air tanah itu mengandung bahan mineral yang larut ya. Apa aja? Nah, kandungannya bisa secara dilihat dari ion-ionnya, bisa ada kation, bisa ada anion. Kation misalnya ada kalsium, magnesium, mangan, besi gitu ya. Sedangkan sedangkan anion bisa sulfat, karbonat, atau asam karbonat gitu ya. Nah, kadar-kadar ion tersebut bervariasi sebenarnya tergantung dari sifat dan kondisi tanah setempat gitu ya. Jadi masing-masing daerah memiliki kandungan mineral yang berbeda-beda. Semakin dalam air tanah yang diambil maka juga semakin tinggi kadar ion tersebut. Kalau dibandingkan dengan air permukaan, jelas air tanah itu lebih baik digunakan sebagai sumber air minum dibandingkan dengan air permukaan ya. Karena kebanyakan mikroorganisme, selain karena mineral gitu ya, karena kebanyakan mikroorganisme yang terdapat di dalam air tanah biasanya sudah tersaring secara alami oleh tanah dan pasir tentunya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa air tanah itu lebih baik karena pertama kandungan mineralnya yang tinggi daripada air permukaan, yang kedua terjadi proses filtrasi secara alami di dalam tanah gitu ya. Sehingga kontaminasi yang terjadi gitu ya akan lebih kecil daripada air permukaan. Tapi jangan salah, ya air tanah pun juga bisa memiliki atau mempunyai kontaminasi gitu ya. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena mungkin disebabkan oleh proses teknik pengambilannya mungkin yang kurang sempurna atau kurang baik. Bisa jadi juga adanya kebocoran sistem pipa gitu ya. Nah, sehingga hal-hal tersebut perlu adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, biasanya proses untuk pengolahan air minum dari air tanah ini biasanya itu lebih ke menghilangkan kesadaran air gitu ya, yaitu proses misalnya pelunakan gitu ya untuk menghilangkan kesadaran air, atau bisa dilakukan proses secara aerasi yaitu untuk menghilangkan bau dan rasanya atau bau dan rasa yang tidak dikehendaki gitu ya. Kemudian berbicara mengenai air permukaan. Semua air yang berada di atas permukaan bumi itu seperti sungai, danau, itu disebut air permukaan gitu ya. Pada umumnya air tersebut mengandung kotoran yang berasal dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan teknik pembersihannya itu juga tergantung dari jumlah dan macam kotoran yang dikandung dalam air permukaan tersebut gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang lingkungan sekitarnya harusnya juga beda nih. Air permukaan yang terdapat di daerah pegunungan pastinya relatif lebih sedikit pengotornya daripada lingkungan di luar pegunungan gitu ya. Sehingga untuk teknik atau untuk proses pengolahannya di daerah pegunungan itu bisa menggunakan proses klorinasi saja, yaitu proses untuk membunuh mikroorganisme gitu ya. Oke. Next, stratifikasi danau. Ada hubungan antara suhu dengan massa jenis air.
Hubungan ini menyebabkan pembentukan lapisan-lapisan yang berbeda di dalam badan air, terutama air danau, yang bisa kalian lihat pada gambar PowerPoint ini. Keterangan dari gambar ini bisa Ibu jelaskan, yaitu ketika pada musim panas. Pada musim panas, lapisan permukaan danau atau epilimnion dipanaskan oleh suatu radiasi matahari, sehingga tentunya massa jenisnya akan lebih kecil dan menyebabkan ganggang tumbuh subur. Dari hasil fotosintesis, epilimnion ini mengandung oksigen terlarut atau DO yang tinggi dan bersifat aerobik. Sedangkan lapisan dasar danaunya atau hipolimnion, bahan-bahan organik mudah diuraikan oleh bakteri pengurai, menyebabkan lapisan ini akan kekurangan oksigen, sehingga bakterinya adalah bakteri anaerobik. Lapisan antara kedua tersebut atau lapisan di antara keduanya disebut sebagai thermocline. Fenomena ini disebut stratifikasi termal, yaitu terjadi perbedaan suhu antara dua lapisan. Air tidak tercampur dan memiliki sifat kimia biologi yang berbeda pula. Itu pada musim panas. Ya, makanya tergantung dari suhu. Kalau pada musim gugur, suhu epilimnion dan hipolimnion akan sama-sama dingin, sehingga tidak ada lapisan yang membedakan antara lapisan atas dan lapisan bawah, sehingga dikatakan sifat fisika dan kimia dari badan air ini atau danau akan menjadi lebih seragam. Bisa dipahami ya? Next, sekarang kita berbicara mengenai sifat fisika kimia air. Semuanya semua pasti sudah tahu ya. Air adalah senyawa kimia yang berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau gitu ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan, air yang punya rasa itu berarti mengandung mineral-mineral gitu ya. Dalam kondisi tersebut telah terjadi pelarutan ion-ion logam gitu ya, dapat merubah konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam air. Selanjutnya pasti berpengaruh terhadap pH. Itu asal-usul kenapa pH air itu berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk rumus kimianya sudah pada tahu semua bahwa air itu rumus kimianya adalah H2O. Gitu ya, suatu zat kimia berupa oksida hidrogen yang merupakan produk reaksi antara unsur hidrogen ditambah atau dan unsur oksigen gitu ya. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan. Kalau mungkin ada suatu reaksi, yaitu H2O akan terjadi reaksi bolak-balik membentuk ion hidronium H3O+ ditambah ion hidroksida atau OH-. Sudah dijelaskan tadi bahwa senyawa atau rumus kimianya adalah H2O, berarti terdiri dari atom H dan atom O. Sebuah molekul air terdiri dari atom oksigen dan berikatan secara kovalen dengan dua atom hidrogen. Ikatan kovalen tersebut akan menjadi suatu dasar. Dasar air itu bersifat sebagai pelarut yang baik, sehingga dapat digunakan untuk transport zat makanan atau bahan buangan yang dihasilkan dengan atau dari proses biologi. Sebuah molekul air itu digambarkan menempati suatu pusat dari sebuah yang disebut tetrahedron. Perbedaan elektronegativitas antara hidrogen dan oksigen menyebabkan air memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif yang berikatan, atau katakanlah dua kutub positif tadi disebut dwikutub ya, atau bipolar, yang molekul tadi berikatan dengan senyawa lain tentunya bisa bermuatan positif atau negatif. Nah, daya tarik antara kutub positif sebuah molekul air dengan kutub negatif molekul air lainnya itu akan terjadi atau akan membentuk suatu ikatan yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Gitu ya, sudah nggak asing lagi sebenarnya dengan senyawa air. Di samping komposisinya yang sederhana tadi, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Nah, mungkin ini akan Ibu jelaskan keunikan air ini apa saja gitu ya. Mungkin yang belum banyak
kalian dengar atau kalian tahu gitu ya. Nah, keunikan terjadi akibat dari adanya suatu ikatan hidrogen tadi gitu ya, yang terjadi antara molekul air satu dengan air lainnya. Ikatan hidrogen ini kalau dilihat dari sifatnya, dia lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Namun dengan demikian, ikatan hidrogen antara dua molekul air yang berdekatan dan sifat terpolarisasinya molekul air inilah yang nanti akan berperan bahwa sifat-sifat kimia dan sifat-sifat air ini yang unik itu akan terjadi. Nah, apa aja keunikan atau karakteristik air itu? Next, nah ini karakteristik atau keunikan air. Yang pertama adalah air dapat berwujud cair, padat, dan gas berdasarkan suhu tertentu. Ya, mungkin nggak usah saya jelaskan, nggak usah Ibu jelaskan, sudah pada tahu pada suhu berapa saja air bisa berwujud cair, padat, dan gas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah air memiliki sifat penyimpanan panas yang baik. Perubahan suhu air berlangsung sangat lambat, sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Nah, sifat ini memungkinkan air tidak menjadi panas atau dingin dalam seketika, gitu ya. Kemudian yang ketiga, keunikannya adalah air memerlukan panas yang tinggi untuk proses penguapan. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan atau evaporasi perubahan air menjadi uap air, yaitu memerlukan energi panas dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini bisa kita lihat ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kekuatan ikatan hidrogen di antara molekul air yang harus diputuskan agar molekul dapat terlepas. Tingginya kalor penguapan air ini menyebabkan tinggi pula titik didihnya, yaitu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, air di permukaan bumi berbentuk cairan, bukan berbentuk gas. Sifat air yang demikian dapat menjadi air sebagai bahan pendingin yang baik, karena dapat menyerap sejumlah besar panas. Sebaliknya, perubahan uap air menjadi air atau kondensasi akan melepaskan energi panas yang besar pula. Next, keunikan air yang keempat adalah air merupakan pelarut yang baik. Nah, ini sebenarnya sudah pada umumnya pada tahu ya. Air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia. Kebanyakan proses-proses kimia yang berlangsung itu menyangkut reaksi yang menggunakan air sebagai pelarutnya. Kemampuan air dalam proses melarutkan zat-zat kimia disebut sebagai daya larut air, dan daya larut tersebut tergantung kepada sifat terpolarisasinya molekul air dan ikatan hidrogen. Sebagai pelarut polar, air juga dapat melarutkan berbagai macam garam bergantung pada interaksi antara ion-ion garam dengan muatan listrik yang dimiliki oleh molekul air. Air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia. Sifat ini memungkinkan nutrien terlarut diangkut ke seluruh jaringan tubuh makhluk hidup, dan bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. Sifat ini juga memungkinkan air digunakan sebagai pencuci yang baik dan pengencer polutan yang masuk ke badan air. Keunikan lainnya yaitu air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Adanya ikatan hidrogen, lagi-lagi ya, ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kesatuan yang dinamakan kohesi. Mungkin kalian juga nggak asing lagi dengan kata kohesi, adhesi gitu ya. Daya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang akan memecahkan ikatan-ikatan hidrogen tersebut. Kekuatan kohesi ini terjadi pada saat batas antara air dan udara sehingga membentuk suatu permukaan atau suatu kulit di permukaan air. Kulit ini cukup kuat untuk menyangga benda-benda kecil. Nah, kekuatan ini kita sebut sebagai tegangan permukaan. Karena kuatnya sifat kohesi antar molekul air ini, hal ini teramati dalam jumlah air yang ditempatkan pada permukaan yang tidak dapat dibasahi atau non-soluble. Air akan berkumpul sebagai suatu tetesan. Jadi kalau kalian meneteskan air dalam suatu area, misalnya di meja gitu ya, itu air akan berkumpul sebagai sebuah tetesan. Namun bila pada permukaan gelas yang sangat halus atau bersih dapat terbentuk suatu lapisan tipis
Karena gaya tarik molekul antara gelas dan molekul air atau gaya adesi lebih kuat dibanding gaya kohesi antar molekul air. Kita pernah belajar tentang adesi, kohesi gitu ya. Jadi kalau adesi lebih besar dari kohesi itu meniskus cekung. Sebaliknya kalau kohesi lebih besar daripada adesi berarti meniskus cembung. Menyebabkan air memiliki sifat membasahi suatu bahan. Secara baik, kemampuan untuk bergerak dalam pipa kapiler atau pipa yang lubangnya kecil, sehingga air dapat membawa nutrien dari dalam tanah ke jaringan tumbuhan atau tubuh dalam tumbuhan, misalnya akar, batang, dan daun, serta dengan adanya tegangan permukaan tadi, organisme seperti insekta atau serangga dapat merayap di permukaan air. Contohnya, gitu ya. Kemudian keunikan yang keenam yaitu air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku karena densitas air atau densitasnya lebih kecil daripada air ketika membeku. Pada umumnya cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu, gitu ya. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Nah, kondisi ini tidak terjadi pada air, gitu ya. Karena air ini memiliki kerapatan suhu yang aneh, gitu ya. Justru air akan menjadi semakin rapat bila didinginkan. Keunikan sifat air inilah yang menyebabkan es lebih dingin dibandingkan air dan dapat terapung di atas air. Ya, dengan demikian es tentunya akan mengapung gitu ya. Selain itu misalnya contoh danau di daerah yang beriklim dingin. Ya, danau di daerah beriklim dingin hanya membeku di bagian permukaannya saja. Kalau bagian bawahnya gimana? Apakah membeku juga? Tidak, gitu ya. Bagian bawahnya atau bawah permukaan itu masih berupa cairan, sehingga kehidupan organisme akuatik tetap berlangsung secara aman, gitu ya. Nah, sifat ini berperan penting dalam kehidupan air laut, karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka sebagian besar volume larutan tidak dapat dihuni karena air laut menjadi berbentuk gumpalan-gumpalan es yang besar. Gitu ya. Es terdiri dari jaringan terbuka dari molekul H2O yang terikat oleh ikatan hidrogen. Jaringan es ini sangat terbuka sehingga jika es meleleh, maka ikatan hidrogennya juga akan putus dan menghasilkan air dengan kerapatan yang lebih besar daripada es tersebut. Jika suhu air bertambah, maka kerapatannya akan bertambah pula karena strukturnya lebih rapat, sehingga akibatnya terjadi pemutusan ikatan hidrogen. Pada waktu yang bersamaan pula, kerapatannya akan berkurang karena cairan memuai. Nah, itulah penjelasan-penjelasan tentang keunikan air. Mungkin bisa kalian pahami ya. Next, kehadiran zat kimia di dalam air. Kuantitas senyawa kimia yang dapat larut di dalam air itu sebagian diantaranya berasal dari alam yang melarut secara alamiah dan sebagian lagi berasal dari kontribusi aktivitas-aktivitas makhluk hidup. Beberapa senyawa kimia yang terdapat di dalam air dapat digolongkan sebagai polutan dan juga nutrien, gitu ya. Jadi tidak semuanya senyawa kimia itu berdampak buruk, gitu ya. Tidak semuanya yang ada di air itu senyawa kimia itu sebagai polutan, tapi bisa jadi sebagai nutrien atau nutrisi. Nah, senyawa kimia yang paling sering dijumpai di dalam air kebanyakan dalam bentuk gas oksigen dan karbon dioksida. Dapat juga berupa kation. Kalau kation contoh-contohnya adalah ion-ion logam. Dapat juga berupa anion. Anion bisa nitrat, fosfat, gitu ya, sulfat, karbonat, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diringkas dalam tabel yang ada dalam PowerPoint kalian di sini. Mungkin akan sedikit Ibu jelaskan, misalnya salah satunya adalah fosfor. Ya. Unsur fosfor atau P di dalam perairan itu tersedia dalam bentuk fosfat organik. Ortofosfat adalah suatu bentuk lain senyawa fosfat organik. Fosfor bersumber dari hanyutan pupuk limbah industri atau hancuran bahan organik atau mineral-mineral dari fosfat itu sendiri. Tapi yang lebih sering atau mungkin sering dijumpai atau mungkin bisa jadi penelitian itu adalah fosfat yang terkandung itu banyak terjadi pada deterjen. Ya, kaitannya dengan limbah laundry misalnya gitu ya. Kemudian penjelasan selanjutnya mungkin bisa besi dan mangan. Air tanah itu kandungan paling banyak itu dia mengandung
senyawa kimia berupa zat besi dan mangan. Nah, ada kandungannya zat besi dan mangan dalam air inilah yang menyebabkan warna air itu berubah menjadi kuning atau coklat gitu ya, setelah kontak dengan udara. Nah, baik besi ataupun mangan ini biasanya juga sering banget buat penelitian-penelitian mahasiswa gitu ya. Kalau masalahnya misalnya pada air sumur gitu ya, untuk menjadikan bersih biasanya kandungan atau parameternya adalah mencari kandungan besi dan mangan gitu ya. Nah, baik besi dan mangan itu dalam air biasanya terlarut dalam bentuk senyawa atau garam bikarbonat atau garam sulfat hidroksida dan juga dalam bentuk koloid gitu ya. Gitu. Jadi salah satu penjelasannya bisa Ibu sebutkan tadi. Mungkin kalian bisa cari sendiri untuk sifat-sifat kandungan zat kimia di dalam air seperti aluminium gitu ya, klorida dan selanjutnya gitu ya. Next, parameter dan standar kualitas air. Kualitas air itu ditentukan berdasarkan keadaan air dalam keadaan normal. Kalau misalnya terjadi penyimpangan dari keadaan normal ya disebut sebagai air yang mengalami pencemaran sehingga disebut air yang terpolusi. Nah, air dengan kualitas baik harus tentunya yang pertama faktor dari sifat fisiknya. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu ya parameternya. Kemudian kalau dilihat dari segi bakteri atau mikroorganisme berarti harus bebas dari bakteri gitu ya, atau bebas dari sifat bakteriologinya, misalnya bakteri yang sering E. coli ya yang menyebabkan penyakit-penyakit untuk manusia gitu ya. Kemudian selain dari fisik, biologi juga dilihat dari kimianya. Harus bebas dari senyawa pencemar toksik gitu ya, baik senyawa anorganik gitu ya maupun organik. Nah, ini bisa kalian lihat untuk senyawa anorganik, mungkin parameternya bisa dilihat dari daya hantar spesifiknya, pH-nya, daya larut oksigennya gitu ya. Atau mungkin dilihat dari logam beratnya gitu ya. Nah, kalau organik misalnya parameternya bisa dilihat dari kandungan fenol, pestisidanya, hidrokarbonnya gitu ya, atau kloroform gitu ya. Itu contoh-contohnya. Next. Nah, ini mungkin untuk analisis kualitas air kita perlu, orang teknik lingkungan perlu wajib sangat tahu tentang parameter-parameter atau untuk menganalisis kualitas air tuh istilah-istilah apa aja sih? Ya ada TDS, ada DO, BOD, COD, pH, alkalinitas gitu. Mungkin akan Ibu jelaskan sedikit mengenai satu-satu, yaitu yang pertama adalah tentang TDS atau kelarutan total zat padat. Zat padat terlarut di dalam air itu perlu diketahui ya. Untuk apa? Untuk mengetahui produktivitas di air. Karena produktivitas air terhadap kehidupan air itu sangat ditentukan oleh kelarutan zat padat di dalamnya. Kenapa demikian? Produktivitas air akan tinggi terhadap kehidupan organisme seperti tumbuhan dan mikroba. Apabila zat padat terlarut berupa nutrien yang tinggi, itu disebut sebagai eutrofik, sedangkan air yang mengandung sedikit zat padat terlarut berupa nutrien berarti mempunyai daya dukung yang rendah terhadap organisme, sehingga disebut oligotrofik. Zat padat terlarut di dalam air juga merupakan indikasi ketidaknormalan air, yaitu terlarutnya zat padat baik berupa ion, senyawa, atau koloid di dalam air. Pembentukan koloid terjadi karena adanya buangan zat padat yang berbentuk entah halus gitu ya. Sebagian ada yang larut, sebagian lagi tidak dapat larut dan tidak dapat mengendap gitu ya. Nah, kebanyakan memang pada umumnya koloid ini akan melayang di dalam air sehingga air menjadi keruh. Nah, kekeruhan inilah yang akan menghalangi penetrasi sinar matahari yang masuk ke dalam air. Otomatis tanaman-tanaman yang di dalam air tidak dapat berfotosintesis ya, atau tidak dapat berlangsung fotosintesis, tentunya akan mengganggu kehidupan biota-biota yang lain di dalam air gitu ya. Itu penjelasan secara singkat. Kemudian untuk penjelasan kelarutan oksigen atau DO, kelarutan oksigen dalam air merupakan indikator kualitas air karena kadar oksigen yang terlarut di dalam air sangat dibutuhkan oleh organisme air untuk kelangsungan hidupnya. Kadar oksigen juga sebagai indikator tingkat pencemaran air, karena berkurangnya kadar oksigen di dalam air dapat terjadi dengan kehadiran zat-zat kimia, menyebabkan suatu reaksi kimia yang tentunya
akan mengkonsumsi oksigen. Kadar oksigen terlarut di dalam air juga digunakan sebagai indikator terhadap melimpahnya pertumbuhan mikroorganisme di dalam air seperti bakteri atau alga yang akan mengkonsumsi oksigen dalam jumlah yang banyak. Banyak kehidupan air misalnya ikan tidak dapat bertahan hidup bukan karena kehadiran zat kimia yang beracun di dalam air, tetapi bisa jadi ikan itu tidak dapat bertahan hidup karena disebabkan oleh jumlah oksigen yang terlarut atau tadi DO itu sangat kecil. Kenapa? Karena sudah habis dikonsumsi oleh organisme seperti alga dan bakteri. Gitu ya. Kemudian penjelasan untuk BOD. BOD itu menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan organik buangan di dalam air. Di dalam air terdapat banyak senyawa organik, contohnya asam lemak, selulosa, asam protein misalnya ya. Dan organik yang terlarut misalnya ada logam berat, amonia, nitrat, serta mikroorganisme yang berpotensi untuk mengkonsumsi oksigen gitu ya. Semakin besar BOD menunjukkan bahwa derajat pengotoran air limbah juga akan semakin besar. Mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk memecah bahan buangan organik itu sering disebut sebagai bakteri aerobik. Selanjutnya, kalau dikatakan mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen disebut sebagai bakteri anaerobik. Penjelasan selanjutnya mengenai COD. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik di dalam air secara kimiawi. Nilai COD merupakan ukuran dan pencemaran air oleh bahan-bahan organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses kimia dan mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Sama halnya dengan BOD ya, kalau BOD tinggi artinya airnya juga kualitasnya rendah, kalau COD tinggi juga seperti itu. Uji COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi dari uji BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang kekuatan asam atau pH dan alkalinitas. Secara langsung, organisme perairan membutuhkan kondisi air dengan tingkat keasaman tertentu. Air dengan pH yang terlalu tinggi atau terlampau rendah dapat mematikan organisme. Demikian pula dengan perubahannya. Umumnya organisme perairan dapat hidup pada kisaran pH antara 6 sampai 8. Pada umumnya air yang memiliki tingkat keasaman di bawah pH 6 katakanlah dinyatakan sebagai air terpolusi. Namun tingkat keasaman air tidaklah cukup sebagai parameter kualitas air karena ada parameter lain yang dikatakan juga bisa mendukung, yaitu adalah alkalinitas. Air murni yang kita tahu misalnya memiliki pH 7,5. Akan tetapi apabila air telah memiliki pH 7,5 bukan berarti air tersebut dalam keadaan murni. Alasannya apa? Alasannya karena dapat saja terjadi proses buffer di dalam air, yaitu kehadiran senyawa kimia seperti garam fosfat dan karbonat yang menjadikan air bersifat seperti larutan buffer, sehingga terjadinya kenaikan atau penurunan pH dapat ditahan oleh larutan buffer. Untuk meyakinkan kualitas air yang disebabkan oleh kehadiran senyawa alkali atau basa dapat dilakukan uji alkalinitas, yaitu ditentukan berdasarkan asam yang dibutuhkan untuk mereaksikan seluruh senyawa basa yang terdapat di dalam air, yaitu dilakukan secara titrasi. Nah, itu materi pertemuan kita hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.